Shalom pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema antara Injil manusia dan Injil Allah. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan beri kami kesempatan sekali lagi untuk bisa belajar firman Tuhan bersama-sama dalam Mimbar Sola Gratia saat ini. Ajari kami Bapa di bawah tema Injil Allah dan Injil manusia. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Galatia pasal 1, ayat yang ke-6 dan 11, lalu 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 1 Korintus 1 ayat 23-24 berkata, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bawah tema antara Injil manusia dan Injil Allah. Mari kita lihat perbedaannya, apa manfaatnya, dan apa yang sedang terjadi hari ini dalam kehidupan umat Tuhan. Orang dunia banyak bicara tentang penyebab Yesus dihukum mati di salib. Ada yang tidak terima dengan hal itu karena merasa tidak adil. Ada pula juga yang menjadikan gambaran ketidakadilan yang dialami itu dipakai dalam kehidupan realita hari ini, dalam suatu tirani terhadap komunitas yang memperjuangkan kebenaran. Jadi orang menyamakan penderitaan Kristus dengan penderitaan umat Tuhan hari ini di bawah sebuah tirani. Penderitaan dalam bentuk politik, dalam bentuk sosial, hukum, dan HAM, bukan masalah penderitaan dalam pemberitaan Injil. Hal ini berujung pada dua hal. Yang pertama, pada tuntutan kepada pelaku. Contohnya, pada awal tahun 2000-an kemarin, Sola Andidis, seorang pengacara dari Kenya, mengajukan gugatan terhadap Gubernur Yudea Pontius Pilatus, Raja Yudea Herodes, Kaisar Romawi Tiberius, dan sejumlah para tua ahli agama Yahudi, para tua Italia, dan juga Israel. Gugatan Andidis ini diajukan ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.
tentang pengadilan yang tidak adil dan pelanggaran hak asasi manusia yang disalahgunakan melalui kekuasaan yang dimiliki oleh para petinggi negara pada waktu itu dan juga para petinggi agama 2000 tahun yang lalu. Saudara, hal ini juga yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana ketika Tuhan Yesus menyampaikan rencananya untuk pergi ke Yerusalem, mengalami penderitaan, penganiayaan, lalu mati dan bangkit dari antara orang mati. Petrus yang mendengar hal itu, dia mencegah Tuhan Yesus. Dia mencegah Tuhan Yesus, katanya demikian. Matius pasal 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Saudara, itulah cara orang dunia menyikapi peristiwa salib Tuhan Yesus Kristus sebagai sesuatu yang tidak adil, sebagai sesuatu yang memprihatinkan, sebagai sesuatu pelanggaran HAM terhadap pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada manfaatnya korban Kristus itu bagi mereka secara pribadi. Orang-orang juga menyamakan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan hanya secara jasmani, masalah-masalah jasmani, bukan masalah rohani, tapi masalah jasmani. Oleh karena ketidakadilan, mereka merasa bahwa mereka sudah sama seperti Tuhan Yesus, ditindas oleh penguasa yang berkuasa, dihianati oleh para ahli Taurat dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada situasi yang sama seperti itu, apa kata Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus demikian. Injil Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Simon Petrus dengan Adidis yang dari Kenya, dengan berbagai macam orang, mungkin para teolog yang mengkait-kaitkan, menghubung-hubungkan peristiwa ketidakadilan ini sama seperti peristiwa ketidakadilan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Itu yang Tuhan Yesus menegur keras. Dan Tuhan bilang, "Enyalah iblis." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa? Mengapa Tuhan Yesus dengan sangat keras menegur dan menolak pernyataan daripada Petrus? Karena yang menjadi pokok persoalan manusia hari ini dan untuk selama-lamanya adalah masalah dosa. Dosalah yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan sejak manusia berdosa di hadapan Allah, manusia sudah mati secara rohani. Hubungan sudah terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan tidak ada titik temu sama sekali. Tidak ada titik temu sama sekali. Yang kedua, mengapa? Karena Allah telah menjadikan Yesus Kristus itu menjadi dosa, supaya engkau dengan saya dibenarkan Allah.
Di dalam 1 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Lalu yang ketiga, mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus menerima hukuman dan memilih mati di kayu salib. Memilih untuk mengikuti ketetapan Allah ya dalam penyelesaian dosa manusia. Karena memang tidak ada cara lain. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menerima hukuman dan mati di kayu salib. Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Dalam taman Getsemani, Tuhan Yesus berseru kepada Allah, bukan kehendakku lah yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Maksudnya supaya apa, saudara? Agar manusia selamat dan hidup bahagia dari bumi saat ini sampai ke surga nanti. Peristiwa Tuhan Yesus Kristus dalam pandangan Allah kira-kira apa? Peristiwa penganiayaan, peristiwa penghinaan, peristiwa pembantaian Tuhan Yesus di kayu salib. Apakah itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM itu kalau kita katakan itu pelanggaran HAM, siapa yang ambil? Pelanggaran itu, hukuman seperti itu seharusnya saudara dan saya yang ambil. Yang terima, yang dapat. Tetapi Yesus yang peroleh. Yesus yang mengambil itu semuanya. Hal pertama, pengadilan yang terjadi terhadap Tuhan Yesus adalah keputusan yang adil. Ya, keputusan yang adil terhadap dosa. Karena memang Allah murka terhadap dosa. Allah tidak kompromi terhadap dosa. Jadi pengadilan terhadap Tuhan Yesus Kristus itu adalah keputusan yang adil. Kenapa? Sebelumnya tadi telah disebutkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus sudah mengambil dosamu dan dosaku. Dosa sejak zaman Adam sampai dosa waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu semuanya sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Itu sudah semuanya ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam kondisi berdosa, ya, sekalipun dia tidak berdosa, ya, tetapi Allah telah membuat Yesus menjadi dosa. Karena itu pengadilan ini, keputusan ini, yaitu penderitaan dan hukuman mati adalah adil bagi Allah. Yang kedua, hukuman atau upah daripada dosa adalah kematian atau maut. Sehingga Yesus Kristus yang menerimanya, yang mengalaminya, karena dia yang membawa seluruh dosa kita, dosa seluruh bumi, dosa sepanjang zaman untuk selama-lamanya. Lalu yang ketiga, saudara, apa pandangan Allah mengenai peristiwa penghukuman dan kematian Tuhan Yesus? Itu karena hanya dengan cara mati, ya, hanya dengan cara mati saja. Dosa dan kejahatan serta segala bukti dan akibat daripada dosa itu dihapuskan. Dihapuskan dari pandangan mata Allah yang maha kudus, saudara. Hanya dengan kematian. Tidak bisa dengan cara apapun. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan Yesus memilih taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Tuhan Yesus Kristus, penghukuman Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan, dengan kehancuran umat Tuhan alami hari ini.
Penderitaan Kristus itu adalah karya Kristus bagi semua orang, siapapun dia. Kalau penderitaan umat Tuhan di suatu kelompok masyarakat, di komunitas, itu bukan karya, saudara. Tapi itu memang penderitaan yang tidak bisa dibandingkan dengan karya Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita samakan perbuatan orang terhadap kita sama dengan peristiwa Yesus Kristus pada hari Jumat Agung, maka sesungguhnya apa sebenarnya, saudara? Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sungguh naif adanya, ya. Karena kita menyembunyikan kebenaran Allah yang abadi dan hidup kita bagi sesama kita, ya. Kita menyembunyikan kebenaran Allah yang abadi bagi kita, ya, bagi kita dan juga bagi sesama. Kita sudah tidak ada pada jalan yang benar. Kita sudah ada pada jalan yang amat sesat adanya, saudara. Karena itu sadarilah, saudara, apa yang dilakukan oleh Kristus adalah karya Kristus bagi engkau dengan saya. Jika kita samakan perbuatan orang lain yang kita sedang alami penderitaan hari ini, itu sama dengan para tokoh-tokoh dahulu lakukan terhadap Tuhan Yesus, maka sebenarnya kita telah menyia-nyiakan anugerah Allah karena kita tidak tahu bahwa Allah sedang melawat kita. Kita abaikan dan menghalau orang lain juga dari lawatan Allah. Kita beri pemahaman-pemahaman yang salah. Kita beri perbanding-bandingkan itu. Karya Kristus dengan penderitaan kita. Saudara, kita manipulasi firman Allah yang menyesatkan banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika engkau dengan saya hari ini ada pada posisi ini. Ini kita ada di Injil duniawi atau Injil manusia. Injil Allah bicara beda, saudara. Injil Allah bicara bahwa pengadilan yang terjadi atas Tuhan Yesus dan hukuman yang dijatuhkan adalah keputusan yang adil oleh karena dosamu dan dosaku yang sudah diambil Tuhan Yesus. Semua dosa kita sudah ada pada Dia, sehingga itu hukuman yang adil dan Dia terima. Itu karya Dia, saudara. Dan kematian yang diperoleh adalah upah daripada dosa kita. Dan dengan cara itu, saudara, kejahatan kita, segala sesuatu yang jahat dan dosa, dimusnahkan dari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo, marilah saudara, di Jumat Agung yang kita sedang lewati dan Paskah yang kita sudah hadapi. Ini adalah saat di mana Allah melawat kita secara pribadi. Allah melawat keluarga kita. Allah melawat komunitas kita. Karena itu marilah kita terima cara Allah melawat kita melalui peristiwa salib ini, supaya kita dapat mengalami apa yang baik dari Allah untuk hidup damai sejahtera kita di negeri kita, di tanah kita, sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali melalui peristiwa kematian, Jumat Agung, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Paskah yang kita rayakan pada tahun 2022 ini. Ketika kita lakukan ini, saudara, damai sejahtera Allah turun ke atas kita. Siapapun kita yang kembali kepada Injil Allah dan pegang Injil Allah ini, saudara, maka damai sejahtera Allah
turun ke atas kita masing-masing mulai hari ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau rela dibuat Allah menjadi dosa karena kami. Dosa kami Engkau yang memikulnya. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau yang dihukum sampai mati karena dosa kami. Karena firman Allah berkata bahwa upah daripada dosa itu mati. Karena itu Engkau yang sudah mati. Oleh karena Engkau yang sudah ambil semua dosa kami. Sejak kami lahir, dosa nenek moyang kami, sejak di dalam kandungan ibu kami, maupun sejak kami lahir sampai kami mati nanti. Tuhan Yesus, kalau Engkau tidak datang yang kedua kali, pasti kami sudah pergi. Tapi kalau Engkau datang yang kedua kali selama kami hidup, maka kami akan diangkat ke awan-awan. Karena dosa kami seluruhnya, itu Engkau yang sudah mengambilnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus atas kasih Tuhan bagi kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau sedang tundukkan kepala dan berdoa, izinkan saya memperingati Engkau, memberitahu Engkau bahwa dosamu Tuhan Yesus sudah ambil di dalam tubuhnya, sehingga Yesus sendiri yang sudah dihukum sampai mati di kayu salib. Karena itu teguhkan hatimu, relakan hatimu, datang kepada Tuhan Yesus, beri dirimu kepada Tuhan Yesus. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena Engkau mengasihi saya, sehingga Engkau sudah mengambil semua dosa saya dan membawa semua dosa saya dalam tubuh-Mu, sehingga hukuman mati Engkau telah terima dan Engkau jalaninya. Engkau sudah mati karena dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu bagi saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah anak Allah yang kudus dan yang benar dari Allah. Karena itu pada hari yang ketiga Allah telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati. Dan saya mengucap syukur karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Saya punya hari esok. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Tuhan baik, itulah Injil Allah. Injil Allah tidak bisa dibandingkan dengan Injil dunia, Injil manusia. Terima kebenaran ini untuk mengalami lawatan Tuhan dan menikmati hidup dalam damai sejahtera mulai dari bumi saat ini sampai ke surga nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.